Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, NIM D1A1181104. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jalur path. Baik, saya akan lanjutkan tentang analisis jalur path. Yaitu di sini terdapat pengukuran variabel penelitian dioperasionalkan sebagai berikut: karakteristik dipekerjakan atau disimpulkan X1. Karakteristik dipekerjakan merupakan usaha identifikasi karakteristik tugas dari pekerjaan diukur dengan indikator. Yang pertama, variasi keterampilan atau X1 1. Identitas tugas X1 tambah 2, arti tugas X1 tambah 3, otonomi X1 tambah 4, umpan balik pekerjaan X1 tambah 5. Variabel karakteristik pekerjaan diukur dengan skala interval motivasi atau X2. Motivasi dalam penelitian ini merupakan dorongan seseorang untuk bertindak yang bertanggung pada harapan. Hubungan antara kinerja dengan hasil dan hubungan antara nilai dari hasil. Indikator pengukur motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, preskripsi tentang imbalan X2 dan 1, kesesuaian antara usaha dengan kinerja X2.2, kesesuaian antara kinerja dengan imbalan X2.3, kesesuaian imbalan dengan tujuan pribadi X2.4. Selanjutnya, variabel motivasi diukur dengan skala interval kepuasan kerja atau disimpulkan X3. Kepuasan kerja merupakan salah satu perasaan puas karyawan terhadap pekerjaannya, diukur dengan indikator. Yang pertama, pekerjaan X3.1, sistem penghargaan yang adil X3.2, kondisi kerja X3.3, sikap orang lain dengan organisasi X3.4. Variabel kepuasan diukur dengan skala interval. Kinerja X atau Y. Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang tanggung jawab dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, dengan indikator sebagai berikut. Yang pertama, kualitas hasil kerja atau disimpulkan Y1, kualitas hasil kerja atau disimpulkan Y2, ketepatan waktu atau Y3. Variabel kinerja diukur dengan skala interval. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan ketepatan dan kecepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Suatu instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi. Analisis alat tersebut menjalankan fungsi ukurannya dan memberikan hasil ukuran sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Dalam kurung Azwar tahun 2000 sampai 2005. Inilah tabel yang saya dapat, yaitu tabel hasil uji validitas. Adapun hasil uji validitas pada tabel 1 ini dapat diketahui bahwa terdapat suatu butir pertanyaan untuk variabel karakteristik pekerjaan yang tidak valid. Maka butir tersebut dikeluarkan dari instrumen penelitian, sehingga untuk variabel di karakteristik pekerjaan menggunakan 9 butir pertanyaan, sedangkan untuk butir-butir pada variabel motivasi kepuasan kinerja seluruhnya dapat dinyatakan valid. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai tetap PLN, tetap PT PLN Persero distribusi Jawa Timur, area pelayanan dan jaringan Malang yang berjumlah 196 orang. Seluruh anggota populasi tersebut diambil seluruh sebagai responden atau sensus. Teknis analisis data bertitik tolak dari tujuan penelitian dan rumusan hipotesis. Maka teknis analisis data dilakukan dengan adalah analisis jalur path. Analisis jalur merupakan pengembangan dari regresi berganda sehingga dapat dilakukan estimasi besarnya hubungan kausal antara sejumlah variabel dan hierarkikan kedudukan masing-masing variabel dalam serangkaian jalur-jalur hubungan kausal, baik hubungan langsung maupun tidak langsung. Dalam kurung Hasan tahun 1992 sampai 2012. Selanjutnya, kita lanjut di langkah-langkah analisis jalur path adalah sebagai berikut. Jalur
1. Hubungan antara kuasal antara X1 dengan X2. X2 sama dengan P1 titik X1 tambah PM tambah titik RM. Keterangan P1 koefisien jalur X1 dengan X2, sedangkan sedangkan 1 dalam akar R KP. 2. PM koefisien residual yang dihitung dengan rumus PM. Jalur 2 berhubungan kuasal antara X1, X2 dengan X3 sama dengan P2 titik X2 tambah P3 titik X1 tambah PKK titik RKK. Keterangan P2 koefisien jalur X1 dengan X3, P3 koefisien jalur X2 dengan X3. 1 kurang RKK. 2. PKK koefisien residual dihitung dengan rumus PKK. Selanjutnya, jalur ketiga, hubungan kuasal antara X1, X2, X3 dengan YY sama dengan P4 tambah P4 titik X3 tambah P5 titik X2 tambah P6 titik X1 tambah PK titik RK. Keterangan P4 koefisien jalur X3 dan YP5, koefisien jalur X2 dengan YP6, koefisien jalur X1 dengan Y1 kurang RK. 2. PK koefisien residual dihitung dengan rumus PK. Adapun gambar model path analisis. Baik, inilah gambar analisis path. Seperti ini gambarnya. Lanjut, hasil penelitian statistik dan deskriptif. Hasil statistik dan deskriptif terhadap variabel penelitian disajikan pada tabel berikut. Seperti tabel 3 ini ringkasan hasil statistik deskriptif. Berdasarkan variasi jawaban pada masing-masing butir dalam karakteristik pekerja, ternyata sebagian besar, yaitu 87 responden atau 66,4%, menganggap pekerjaan yang ada bervariasi, artinya pekerjaan di PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Malang. Menurut variasi keterampilan, artinya penting kepuasan dan umpan balik bagi karyawan. Untuk variabel motivasi, sebagian besar, yaitu 97 responden atau 74%, berada pada kategori tinggi. Hal ini didukung oleh tingginya persepsi responden terhadap imbalan yang diterima, serta kesesuaian antara kinerja dan imbalan yang diterima. Selanjutnya, tentang kepuasan kerja. Ternyata karyawan PT Perusahaan Listrik Negara Persero Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Malang memiliki kepuasan kinerja yang ditunjukkan oleh 90%, 97 responden atau 68,7% berada pada kategori rendah. Lanjut, hasil pengujian hipotesis. Yang pertama, struktur pertama. Sebagian tampak pada gambar 4 bahwa struktur pertama model hubungan kuasal yang akan diuji adalah pengaruh antara karakteristik pekerjaan terhadap motivasi. Adapun hasil analisis regresi antara karakteristik pekerja atau X1 terhadap motivasi X2 seperti gambar 4 ini, yaitu tabel 4 pengaruh variabel karakteristik pekerjaan, yaitu X1 terhadap motivasi X2. Hasil analisis diperoleh dari nilai koefisien regresi sebesar 0,150 dengan nilai T sama dengan 3,249 lebih kecil dari 1,960 dan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,5. Artinya karakteristik pekerjaan teruji berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Jadi semakin tinggi karakteristik pekerja yang akan ada menyebabkan tingginya motivasi kerja karyawan. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Malang. Koefisien determinasi sebesar 0,076 memiliki arti karakteristik
pekerjaan memberikan kontribusi sebesar 7. Koefisien determinasi sebesar 0,076 memiliki arti karakteristik pekerjaan memberikan kontribusi sebesar 7,6% terhadap motivasi kerja. Selanjutnya, hasil analisis jalur PET atau analisis PET. Setelah pengujian model yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, selanjutnya dilakukan rekonstruksi jalur hubungan kausal antara variabel yang satu dengan yang lain. Adapun kontribusi jalur yang diperoleh berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut. Seperti gambar 5 model dekomposisi statistik, inilah tabel yang saya dapat dari analisis PET. Dekomposisi statistik diperoleh sebagaimana disajikan pada gambar di atas. Terdapat koefisien jalur yang tidak signifikan, yaitu antara karakteristik pekerja dengan kepuasan kerja dalam kurung P3 sama dengan 0,123, sedangkan jalur P1, P2, P4, P5, dan P6 teruji signifikan. Oleh karena itu jalur P3 dihapus sehingga tampak model dalam model, maka model dekomposisi statistik yang baru sebagai berikut. Seperti gambar di gambar 6 ini, itu gambar model dekomposisi empirik. Dengan memperhatikan gambar 6 selanjutnya, dapat diketahui hubungan langsung dan tidak langsung masing-masing variabel di atas. Terdapat kinerja karyawan PT Perusahaan Listrik Negara Persero Distribusi Jatim Area Pelayanan dan Jaringan Malang. Variabel karakteristik individu dapat mempengaruhi kinerja dapat melalui 3 jalur. Jalur pertama yaitu berhubungan kausal antara karakteristik pekerjaan dengan kinerja melalui motivasi dan kepuasan kerja. Y sama dengan P1 X1 tambah P2 X2 tambah P3 X3. Y sama dengan 0,275 X1 tambah 0,528 X2 tambah 0,179 X3. Jalur kedua, hubungan kausal antara karakteristik pekerja dengan kinerja melalui motivasi. Y sama dengan P1 X1 tambah P2 X2, yaitu 0. Y sama dengan 0,275 X1 tambah 0,483 X2. Jalur ketiga, jalur hubungan kausal langsung antara karakteristik pekerjaan dengan kinerja. Y sama dengan P1 X1, Y 0,237 X1. Sedangkan variabel motivasi dalam mempengaruhi kinerja dapat melalui 2 jalur, yaitu jalur pertama hubungan kausal langsung motivasi dengan kinerja Y P5X5, Y sama dengan 0,483 X5. Sedangkan jalur kedua hubungan kausal antara motivasi dengan kinerja melalui kepuasan kerja. Hubungan kausal langsung motivasi dengan kinerja yaitu X sama dengan P2 X2 tambah P4 X4. Y sama dengan 0,483 X2 tambah 0,179 X2. Selanjutnya, untuk membandingkan pengaruh langsung dan tidak langsung dari jalur yang ada dengan cara mengalihkan koefisien jalur pada masing-masing jalur yang terbentuk, nilai perkalian yang paling tinggi merupakan jalur terbaik yang dapat digunakan. Baik, sekian dari saya tentang penjelasan analisis PET.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.